arti sunnah dan hadis menurut bahasa dan istilah, serta hubungannya dan perbedaan keduanya. Arti sunnah dan hadis menurut lughah atau bahasa dan istilah, hubungan dan perbedaan keduanya. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqatu atau as-siratu, yang artinya terjemahannya adalah jalan atau perjalanan. Sedangkan menurut istilah, ia mempunyai dua arti atau dua makna. Arti atau makna yang pertama ialah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir. Takrir itu persetujuan Nabi SAW. Maka dalam arti yang pertama ini, sunnah dengan hadis artinya atau maknanya sama. Ya, sunnah dan hadis sama. Setiap perkataan dan perbuatan Nabi SAW, demikian juga dengan takrir, persetujuan beliau. Persetujuan apa? Persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat yang beliau melihat langsung atau mendengar atau dikabarkan kepada beliau, maka ada kalanya beliau diam. Maka diamnya beliau berarti setuju. Ada kalanya beliau tersenyum, lebih dari diam. Ada kalanya beliau langsung tertawa, lebih dari sekedar tersenyum dan diam. Ini semuanya takrir dinamakan. Persetujuan beliau terhadap perkataan dan perbuatan sahabat. Itu takrir. Maka sunnah dalam arti yang pertama ini sama dengan hadis. Hadis adalah setiap perkataan dan perbuatan dan takrir beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa harus ada takrir, persetujuan? Karena sifat beliau, sifat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diam. Saya ulang, sifat beliau, sifat yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah diam apabila terjadi pelanggaran di hadapan beliau oleh sahabat beliau, perkataan atau perbuatan, maka beliau akan menegurnya, akan membetulkannya, akan memarahinya dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika beliau diam terhadap perkataan atau perbuatan sahabat yang beliau melihat langsung atau dikabarkan kepada beliau, maka diam beliau itu tandanya beliau setuju. Maka masuklah ke dalam hadis atau sunnah beliau. Sunnah dalam arti yang kedua sesuai dengan arti bahasa, yaitu perjalanan beliau di dalam mendakwakan atau mengajarkan Islam dan mengamalkan Islam secara menyeluruh dari alif sampai ya, sehingga Rabbul Alamin menurunkan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Arti sunnah yang kedua ini lebih luas dari arti yang pertama. Nanti kita akan lihat. Arti sunnah yang kedua ini adalah menjelaskan perjalanan kehidupan beliau di dalam mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Tentu arti yang kedua ini menjadi lawan. Sunnah menjadi lawan bagi bid'ah. Oleh karena itu, ketika seorang muslim atau muslimah, suluknya, perjalanan kehidupannya
berada di atas sunnah, maka dikatakan fulanun atau fulanah ala sunnah. Si fulan atau si fulanah berada di atas sunnah, atau sahibu sunnah, ahlus sunnah. Kenapa? Karena perjalanan kehidupannya berjalan di atas sunnah. Kalau seseorang muslim dan muslimah suluknya, perjalanan kehidupannya menyelisihi, melawan sunnah, maka dikatakan fulanun au fulana alal bid'ah atau sahibu bid'ah. Maka sunnah dalam arti yang kedua ini luas sekali. Oleh karena itu perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar arti sunnah yang kedua ini. Sehingga kita tidak menyalahi sunnah. Maka kitab ini secara keseluruhannya membahas permasalahan yang arti sunnah yang kedua ini. Karena para sahabat masuk di sini. Sedangkan pengambilan referensi maraji sunnah itu diambil dari hadis. Pada halaman 39 saya memberikan keterangan tersebut. Bahwa untuk menetapkan sesuatu itu masuk ke dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, maka rujukannya atau pengambilannya harus dari hadis. Perhatikan baik-baik. Untuk menetapkan sesuatu keyakinan atau perkataan atau perbuatan di dalam agama selain dari Al-Quran, pengambilannya tentunya, maka ia harus dari hadis. Hadisnya tentu yang sah, sahih atau hasan. Pegangan ahlus sunnah hadis yang sah, bukan hadis yang dhaif, yang sangat dhaif, yang maudhu. Apalagi itu yang perhatikan sini, bahwa untuk menetapkan sesuatu itu masuk ke dalam sunnah Nabi SAW atau tidak harus dari hadis. Contohnya kalau saudara ditanya tentang salat tahiyatul masjid, yang pertama saudara ditanya, apakah ini sunnah? Bukan hukum sunat ya. Ini sunnah, bukan hukum sunat yang menjadi lawan dari wajib. Bukan. Sunnah ketetapan Nabi SAW. Saudara masuk masjid, salat 2 rakaat, ditanya, ini sunnah, yakni sunnah Nabi SAW atau tidak? Saudara jawab apa? Jawabnya apa? Hah? Kok nggak bisa jawab? Jawabnya apa? Hah? Yang gagah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mana saudara tahu? Hah? Hadis sahih riwayat siapa? Kurang. Harus tahu. Nah, itu dia contoh. Masuk kita semua tadi, atau sebagian besar kita, salat 2 rakaat. Kemudian saudara ditanya sama orang awam atau sama orang di luar Islam, ini sunnah Nabi, bukan hukumnya. Ini sunnah dulu, kita tetapkan dulu ini sunnah. Bukti bahwa itu sunnah apa? Sudah dijawab tadi, hadis. Sekarang timbul pertanyaan ketiga, riwayat siapa? Harus tahu. Riwayat Bukhari, Muslim. Timbul pertanyaan keempat, sah ketiga?
sahih, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dan para ulama. Timbul pertanyaan kelima, apa hukumnya solat itu? Wajib atau sunnah? Paham? Begitu. Jadi satu sunnah maraji'nya itu hadis. Saudara salat nisfu Sya'ban. Ya. Ditanya, sunnah apa tidak? Bingung orang. Ya, kami mengikuti guru kami. Disuruh begini. Atau paling berani juga jawabnya sunnah. Ketika ditanya mana dalilnya? Ini. Hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Ini bukan sunnah. Begitu caranya. Jadi sunnah itu mengikuti ketetapan Nabi, dan begitu cara beragama yang benar. Setiap saudara mendapat keyakinan, jangan langsung diyakini. Tanyakan pada diri saudara dan orang alim, ini sunnah Nabi atau bukan? Kalau sunnah Nabi, saya mau tahu dalilnya, baik secara global maupun secara rinci. Tolong diterangkan kepada kami. Ini dalilnya. Sahih apa tidak? Kalau hadis. Kalau gurunya kurang paham, maka pulangkan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian bagaimana hukum sebenarnya? Begitu. Yang pertama harus diketahui adalah kesahan itu betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak percaya hadis, tidak percaya sunnah, tidak akan ada azan, karena azan diajarkan dalam hadis. Nanti insyaallah salah seorang dari kita akan azan. Di mana dalam Al-Quran lafaz-lafaz azan hilang. Kemudian salat dan lain sebagainya. Ya? Berarti kedudukan hadis sangat besar sekali. Semalam telah saya bacakan ayatnya dalam surat An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Dengan apa Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran? Tentu dengan sunnah beliau. Islam tidak bisa diamalkan tanpa hadis, tanpa sunnah Rasulullah SAW. Kita tidak akan pernah bisa salat dari takbir sampai salam.